Tabipun, perkenalkan nama saya Ciko Desta Pranata dengan NIM 246120100038. Perkenalkan, nama saya Anselmo Jovian dengan NIM 246120100027. Perkenalkan, nama saya Kristina Septiana Martono Syautara dengan NIM 246120100028. Nilai dan norma dalam Konstitusi Indonesia. Pengertian konstitusi dan perbedaannya dengan undang-undang. Konstitusi berasal dari kata constituer dari bahasa Prancis yang berarti membentuk. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggara negara. Terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar atau UUD. Dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau kebiasaan atau konvensi. Perbedaan konstitusi dan UUD. Konstitusi mencangkup semua aturan dasar baik tertulis maupun tidak tertulis. UUD bagian dari konstitusi yang berupa aturan tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum. Di Indonesia, UUD 1945 adalah konstitusi tertulis. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi. UUD NRI 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945. Kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia mengatur prinsip-prinsip dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme kekuasaan negara. Perubahan dan amandemen UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 telah mengalami 4 kali perubahan melalui metode adendum atau penambahan pasal tanpa menghapus naskah asli. Perubahan yang pertama pada tahun 1999 dan perubahan yang kedua pada tahun 2000. Perubahan yang ketiga pada tahun 2001, perubahan keempat pada tahun 2002. Menghasilkan 5 naskah resmi UUD NRI 1945. Alasan dan tujuan amandemen. Yang pertama, memperkuat prinsip demokrasi. Yang kedua, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, mempertegas pembagian kekuasaan negara. Dampak amandemen. Dari sisi positif, penguatan prinsip trias politica atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang kedua, meningkatkan partisipasi rakyat melalui pemilu langsung. Dari segi tantangan, memastikan implementasi sesuai prinsip hukum. Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi terdiri dari UUD dan konvensi. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis telah mengalami 4 kali perubahan. Amandemen bertujuan memperkuat prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Selanjutnya ada pentingnya konstitusi. Konstitusi itu berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Undang-Undang NRI 1945 mengatur yang pertama itu organisasi negara dan lembaga-lembaga negara. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, proses perubahan konstitusi.
Dan yang keempat, prinsip dasar negara dalam berbagai bidang. Nilai dan norma dalam Undang-Undang NRI 1945. Nilai adalah prinsip yang bersifat abstrak dan normatif. Norma adalah aturan konkret yang menjabarkan nilai. Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai-nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bagian pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 berisi norma-norma hukum seperti norma tentang bentuk negara, pasal 1, norma tentang hak dan kewajiban warga negara, pasal 27 sampai 34, norma tentang hak asasi manusia, pasal 28A sampai 28J, norma tentang sistem pemerintahan, pasal 4 sampai pasal 16. Yang kelima ada implementasi konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi menjadi dasar kebijakan negara seperti dalam pendidikan nasional, pasal 31 UUD NRI 1945 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat yang kedua berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Pasal ini mengatur tentang hak warga negara dalam memperoleh pendidikan serta kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar. Perubahan sistem politik setelah amandemen. Contohnya pemilihan presiden secara langsung pada pasal 6A UUD NRI 1945. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal ini mengatur tentang perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden setelah amandemen, yaitu dari sistem perwakilan di MPR menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Penerapan HAM dalam UUD NRI 1945 yang dijabarkan dalam UU nomor 39 tahun 1999 dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Contohnya pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberagaman manusia, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang keenam ada implementasi konstitusi. Contoh implementasi konstitusi dalam kebijakan negara. Yang pertama ada proyek kereta api di Sulawesi sebagai implementasi nilai pembangunan dan kesejahteraan dalam UUD NRI 1945. Yang kedua ada anggaran pendidikan 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi. Kebijakan ini merupakan implementasi dari pasal 31 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Yang ketiga ada keterlibatan negara dalam ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Kesimpulan, konstitusi adalah aturan dasar negara yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak warga negara, dan sistem pemerintahan. UUD NRI 1945 telah mengalami 4 amandemen, tetapi bagian pembukaan tidak diubah karena memuat nilai dasar bangsa. Nilai dan norma dalam UUD NRI 1945 mengatur berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan perekonomian. Implementasi konstitusi terlihat dalam berbagai kebijakan negara, seperti sistem pendidikan, transportasi, dan ekonomi. UUD NRI 1945 menjadi dasar bagi regulasi yang lebih operasional seperti undang-undang dan peraturan pemerintah.